Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya, Bu. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Amin. Saya, Bu. Ya, Bu. Bentar, Bu ya. Ini, Bu, sudah ditulis, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ke tanah. Tanah, Bu. Keselokan, Bu. Ke lantai. Ke sungai, Bu. Sungai. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kita lihat terlebih dahulu video yang telah ada di classroom kalian masing-masing. Nah, Ibu tampilkan.
Nah, itulah salah satu video yang menjelaskan mengenai siklus air. Siklus air yang setelah kita lihat tadi, siklus air itu merupakan proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus. Nah, maksud atmosfer di sini merupakan uap yang terdapat mulai dari permukaan bumi sampai dengan keluar angkasa. Nah, penguapan inilah yang dikatakan dengan atmosfer. Nah, proses siklus air ini ada 6. Yang pertama itu evaporasi, yang kedua transpirasi, yang ketiga kondensasi, yang keempat presipitasi, yang kelima infiltrasi, dan yang keenam limpasan. Nah, kita lihat dulu, apa itu evaporasi? Nah, evaporasi itu merupakan penguapan yang diakibatkan dari panasnya sinar matahari yang terjadi, yang ada di laut, ada di rawa, ada di sungai, ataupun di danau. Yang kedua itu tahapan transpirasi. Tahapan transpirasi ini sama halnya dengan yang tahapan pertama, yaitu proses penguapan juga. Yang membedakan di sini yaitu penguapan yang terjadi akibat tumbuhan. Misalnya mulai dari daun, dari batangnya, dari daun-daun di sekitarnya yang mengumpal akan menghasilkan air di atmosfer. Nah, yang ketiga itu kondensasi. Nah, kondensasi ini merupakan proses kejadian pengumpalan tahapan yang pertama dan kedua akan membentuk suatu awan. Nah, awan ini di dalamnya terdapat titik-titik air. Yang selanjutnya, titik air ini akan terjadi presipitasi, yaitu turunnya hujan. Akibat awan itu tidak dapat membendung lagi air-air yang ada di dalam awan. Kemudian terjadilah tahapan infiltrasi. Tahapan infiltrasi itu di mana air yang hujan tadi akan mengalir, kemudian akan menyerap ke dalam tanah. Bisa juga mengalir ke sungai. Nah, apabila dia menyerap ke dalam tanah, dia akan melalui pori-pori tanah ataupun celah-celah yang berada di dalam tanah. Nah, di sini terdapat manfaat siklus air bagi kehidupan kita di bumi ini. Yang pertama itu menjaga ketersediaan air di bumi. Nah, air di bumi ini akan selalu tersedia, baik itu di lautan, di danau, di waduk, di sungai, maupun tanah. Mengapa tidak habis-habis, padahal kita sudah banyak menggunakan air. Nah, itulah manfaat terjadinya siklus air. Yang kedua itu mengisi sumber air tanah. Nah, jadi penyerapan air hujan ke dalam tanah itu membantu mengisi kembali sumber air yang ada di tanah. Yang ketiga itu menjaga ekosistem. Nah, di sini siklus air akan tetap seimbang dengan menyediakan air yang diperlukan oleh semua makhluk hidup. Misalnya yang sangat-sangat membutuhkan air seperti ikan, hewan-hewan yang berada di dalam air. Nah, sehingga dari manfaat siklus air ini ekosistem akan tetap terjaga.
Nah, di sini kegiatan manusia bisa berdampak positif dan bisa juga mengakibatkan dampak negatif terhadap siklus air. Makanya kita harus menjaga siklus air yang berada di bumi kita ini. Yang pertama, pada kegiatan positif, dengan kita membuat daerah resapan air, air itu dapat meresap ke tanah. Nah, jadi kita harus membuat daerah resapan air. Yang kedua itu melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Nah, apabila ada pohon yang sudah tua, nah sebelum dia akan tumbang, sebaiknya kita akan menanam kembali pohon tersebut. Jadi keberlangsungan pohon itu selalu ada. Yang ketiga itu menjaga kelestarian pohon. Nah, dengan adanya penanaman kembali pohon yang telah mati, kita bisa menjaga kelestarian pohon tersebut. Nah, yang keempat itu tidak mencemari lingkungan. Misalnya, kita tidak membuang sampah sembarangan, kita tidak membuang zat kimia ke laut. Nah, itu merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan oleh manusia agar tidak mencemari lingkungan kita. Yang kelima itu menggunakan air secukupnya. Nah, kita tidak boleh menggunakan air yang berlebih-lebihan, apalagi jika kita membuang air tanpa kita harus tanpa kita harus menggunakannya, kita hanya menghidupkan keran, kemudian kita tinggalkan sampai air itu terbuang sia-sia. Nah, itu tidak boleh. Nah, yang keenam itu mendaur ulang sampah. Nah, jika kita mendaur ulang sampah, akibatnya sampah-sampah itu tidak akan banyak jika didaur ulang. Akan tidak sia-sia sampahnya. Nah, di sini juga terdapat kegiatan manusia yang berdampak negatif terhadap siklus air. Yang pertama itu pembangunan daerah perkotaan, sehingga daerah lahan hijau itu akan menjadi sempit. Banyak orang membangun ruko-ruko, sehingga lahannya itu lahan hijau yang awal mulanya ada pohon, ada tumbuh-tumbuhan kecil. Jadi setelah dibuat pembangunan, pohon itu ditebang dan tidak ada resapan. Yang kedua itu kegiatan manusia yang berdampak negatif itu membuang sampah sembarangan. Nah, ini sangat merugikan siklus air, apalagi misalnya membuang sampah sembarangan di sungai. Yang ketiga, membakar hutan. Membakar hutan tanpa adanya reboisasi itu akan mengakibatkan pohon itu tidak ada lagi, sehingga penguapan yang berasal dari pohon itu tidak ada. Nah, yang keempat, membuang limbah ke sungai. Nah, kita jangan sampai melakukan kegiatan yang membuang limbah ke sungai, yang mengakibatkan tahapan pertama evaporasi tadi, penguapan dari laut akan bahaya. Yang kelima, menggunakan zat kimia yang tidak ramah lingkungan. Yang keenam, menggunakan bahan sekali pakai yang secara berlebihan. Nah, itu salah satu kegiatan manusia yang berdampak negatif. Nah, dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, coba kalian buka classroom kalian kembali. Di sana terdapat kuis. Di situ ada kuis dari link Quizizz. Coba salah satu dari kalian bisa menampilkan classroom-nya. Coba deh. Saya aja, Bu. Oh iya, boleh. Silakan. Ntar ya, Bu.
Sudah terlihat belum, Bu? Sudah ada. Yang ini, Bu. Nah, iya, di dalam classroom kalian ada link. Link itu akan menuju quizzes yang akan kalian kerjakan masing-masing. Nah, sebelum kalian mengerjakan, kalian buat dulu nama kalian masing-masing, kemudian mulai. Nah, nanti di situ terdapat soal yang harus kalian isi. Silakan dikerjakan. Ibu berikan waktu 5 menit untuk menjawab kuis tersebut. Baik, Bu. Baik, Bu. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Dari Sudah, Bu. kuis tersebut, adakah kesulitan yang kalian alami? Tidak ada, Bu. Agak Mulai dari nge-lag, Bu. soal yang Lagi hujan. ya? Agak nge-lag, Bu, soalnya lagi hujan. Oh, berarti kendala yang kalian hadapi hanya sinyal ya? Ya, Bu. Ya. Nah, dari kuis tersebut kita bahas dulu Nah, siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1? Oh, boleh, Ervina. 1. Mematikan keran air tidak digunakan. 2. Menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menyiram tanaman setiap saat. 4. Ada air hujan yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman. 5. Padatnya kehidupan kota besar. 6. Pemeliharaan hewan ternak massal. Klasifikasi kegiatan di atas yang dapat menghemat air adalah 1, 2, dan 4. Bagaimana yang lain? Ya, Bu. Apakah Betul, Bu. sependapat? Sama, Bu. Ya, kita cek ya. Ya, Bu. Ya, benar ya. Nah, soal kedua, siapa yang ingin menjawab soal kedua? Saya, Bu. Oh, boleh deh. Kegiatan berikut yang dapat mengganggu proses daur air kecuali yang kegiatan reboisasi, Bu. Nah, coba kita lihat. Benar ya? Ya. Yang ketiga, siapa yang ingin bersedia untuk menjawab pertanyaan? Saya, Bu. Ya, boleh, Bella. Meresapnya air hujan ke dalam tanah disebut infiltrasi, Bu. Coba kita cek. Oh, sebelum kita cek, apa alasan Bella tidak memilih evaporasi? Kenapa? Saya ingatnya infiltrasi, Bu. Oh iya, sedangkan evaporasi itu penguapan pada air laut. Kita cek dulu. Betul ya? Iya, kita tepuk tangan dulu. Eh, Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa yang bersedia? Saya, Bu. Boleh, Sesi? Perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi disebut siklus air, Bu. Ya, kita coba dulu cek. Betul ya? Itu yang kita pelajari hari ini. Ya, siapa ya yang bersedia nomor 5? Saya, Bu. Ya, boleh, Baza. Air di bumi tidak pernah habis walaupun terus-menerus digunakan. Hal ini disebabkan air mengalami perputaran, Bu. Nah, coba kita cek dulu. Nah, betul ya.
Nah, setelah kita koreksi bersama, adakah yang mendapatkan nilai di bawah 50? Tidak ada, Bu. Ada, Bu. Nah, adakah yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, boleh Cesi. Jadi hari ini kita belajar tentang siklus air. Siklus air merupakan perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Adapun tahapan-tahapannya yang pertama ada evaporasi, yang kedua ada transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi, Bu. Ya, kita beri hapus dulu untuk Cesi. Siapa yang ingin menambahkan Saya, Bu. kesimpulan dari Cesi? Saya, Bu. Ya, boleh deh ya. Ya, dari siklus air itu ternyata ada manfaatnya juga, Bu. Yang pertama itu untuk menjaga ketersediaan air, yang kedua untuk menjaga ekosistem, lalu yang terakhir untuk mengisi sumber air tanah yang ada di bumi, Bu. Ya, betul ya. Kita kasih hapus dulu untuk Dea. Yeay. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, adakah kesulitan mengenai materi siklus air? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari siklus air? Senang. Menyenangkan, menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Tidak ada kesulitan mengenai penggunaan classroom-nya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tapi tadi kendala jalan Jaring saja, Bu. Ya, baiklah. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari materi lapisan bumi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita akan doa sebelum pulang. Nah, siapa yang akan mau memimpin doa sebelum pulang? Saya Boleh? pada teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Izinnya Insana halafi musrikin lazina Amanu wa wa amilu amilu sholihat. Amin. Amin. Terima kasih atas pembelajarannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdasarkan implementasi classroom tadi, kita melakukan review terlebih dahulu. Bagaimana menurut pendapat kelompok 1, apakah ada hal yang ingin dikomentari, diberi saran? Silakan. Ya, langsung saja ya. Saya di sini mewakili dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan, saya Nida Nurul Aziza. Saya izin mereview bagaimana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh kelompok 2. Sudah cukup baik dalam pelaksanaannya dan sintaks pengajarannya juga udah terlihat. Cuma di sini saya melihat masih kurang interaksinya. Jadi saran kami, misal ingin menampilkan kayak media video pembelajaran tadi udah ada nanya sama peserta didiknya apakah videonya udah kelihatan, tapi setelah disetel ternyata nggak ada suaranya. Itu sebaiknya dikomunikasiin lagi sama peserta didiknya karena daring ini kan riskan kalau terhadap sinyal. Terus saran kami, sebelum memulai pembelajaran itu ada baiknya ada instruksi lebih spesifik dari guru bagaimana cara mengakses icon-icon di Gmeet
mungkin ada yang baru pertama kali, ada yang belum bisa mengakses. Misal kayak jika ada yang ingin berbicara silakan langsung on mic atau bisa raise hand pada icon angkat tangan di bawah. Terus untuk tunjuk pengerjaan kuis itu saran dari kelompok kami lebih didetailkan di Google Classroom. Sekian saja review dari kelompok 1. Terima kasih kelompok 2. Ya, terima kasih atas pemberian reviewnya agar kami menjadi lebih baik lagi